Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 Hukum Perusahaan kelas G yang beranggotakan saya Aulia Azza dengan NIM akhir 322 dan saya Rizky Nurlestari dengan NIM akhir 451. Saya Dewa Lutfi dengan NIM terakhir 539. Saya Michael Ahmad Silitonga dengan NIM akhir 546. Saya Muhammad Nofir Wardana dengan NIM akhir 497. Kami akan memaparkan materi mengenai permodalan dalam pendirian perseroan terbatas. Ya, yang pertama tentu kita akan membahas mengenai modal. Modal adalah seluruh kekayaan bisa berupa barang maupun uang yang disetorkan oleh pemilik perusahaan maupun pemegang saham untuk keberlangsungan usaha itu sendiri. Nah, di sini modal dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada modal dasar, yakni seluruh nilai nominal saham. Nah, di Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwasanya minimal modal dasar adalah 50 juta. Yang kedua, ada modal yang ditempatkan, yakni modal yang disanggupi oleh para pemegang saham. Di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwasanya minimal modal yang ditempatkan adalah 25% dari modal dasar. Yang ketiga, ada modal yang disetor. Nah, menurut pasal 26 ayat 3, modal yang disetor adalah saham yang telah dikeluarkan dengan bukti yang sah dan dilakukan secara tidak diangsur. Yang keempat, ada modal yang ditempatkan dan tidak disetor. Nah, di sini merupakan modal yang modal selisih antara modal yang ditempatkan dan modal yang tidak disetor. Yang kelima, ada modal non-equity, yakni merupakan modal dari hasil pinjaman perusahaan, jadi dilunasi oleh perusahaan itu sendiri. Yang keenam, ada total investasi, yakni keseluruhan investasi yang dilakukan baik oleh para pemegang saham maupun perusahaan itu sendiri untuk keberlangsungan usahanya. Nah, di sini total investasi merupakan penjumlahan antara modal saham dengan modal non-equity. Selanjutnya, ada tata cara dalam pendirian PT. Melihat dari syarat dan ketentuan pendirian perseroan terbatas pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, bisa didirikan oleh satu orang, terkhususkan untuk badan usaha mikro atau bisa dibilang usaha yang kecil. Selanjutnya, status badan hukum diperoleh setelah terdaftar di Kemenkumham. Selanjutnya, modal pasar minimal tidak wajib disetor penuh di awal atau bisa dibilang lebih fleksibel. Kemudian tanda daftar perusahaan yang dihapus diganti dengan NIB melalui sistem OSS. Selanjutnya, perizinan usaha berdasarkan risiko dilihat dari risiko yang rendah hingga risiko yang tertinggi. Kemudian dokumen awal bisa dibuat melalui NPWP, IKTP pemegang saham, dan surat domisili. Selanjutnya, ada prosedur dalam pendirian perseroan terbatas itu sendiri. Yang pertama, pastikan nama tersebut tidak melanggar nilai-nilai atau fakta umum yang sedang berlaku. Selanjutnya, pastikan nama tersebut belum digunakan secara resmi dan berbeda dari nama perusahaan lain. Selanjutnya, hindari nama yang terlalu mirip dengan institusi internasional, lembaga hukum, atau pemerintahan, kecuali jika mendapat izin dari lembaga tersebut. Selanjutnya, gunakan huruf Latin saat menuliskan nama PT. Selanjutnya, pastikan nama tersebut mencerminkan tujuan dan kegiatan operasional dari PT tersebut. Yang terakhir, nama PT harus terdiri dari minimal 3 suku kata. Selanjutnya, mempersiapkan struktur modal perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menetapkan bahwa untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas, modal dasar minimal adalah 50 juta dan setidaknya 25% dari modal dasar harus disetor pada saat pendirian. Namun, menurut ketentuan terbaru berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi persyaratan minimal untuk modal yang harus disetor saat mendirikan PT. Saat ini, untuk mendirikan PT, modal dasar minimal tetap 50 juta, namun jumlah minimal yang harus disetor sesuai dengan kesepakatan para pendiri PT. Selanjutnya, penunjukan pengurus atau pengelola PT dan pembuatan akta notaris. Adapun struktur dalam perseroan terbatas, yaitu direktur dan juga komisaris,
Direktur sebagai operasional dan penandatanganan dokumen, sedangkan komisaris sebagai fungsi pengawasan. Selanjutnya, pembuatan akta pendirian oleh notaris bisa dilakukan di luar ataupun di dalam domisili perseroan terbatas itu sendiri. Selanjutnya, wajib surat keterangan Kemenkumham, yang dilanjut pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham. Lalu setelahnya, PT memiliki hak dan kewajiban hukum, yang kemudian baru bisa membuat NIB, izin usaha, dan sertifikat standar melalui OSS. Baik, selanjutnya ada anggaran dasar dalam PT, yang dimana anggaran dasar dalam PT merupakan suatu dokumen hukum internal yang berisi aturan internal dan pedoman operasional perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Anggaran dasar juga mengatur berbagai aspek seperti hak, dan juga kewajiban pemegang saham, serta struktur organisasi, tata cara rapat umum, dan juga sebagainya. Selain itu, fungsi anggaran dasar dalam perseroan terbatas yaitu menentukan struktur organisasi, menentukan jumlah modal perseroan terbatas, mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, lalu penentuan dan dalam prosedur pengambilan keputusan, serta membantu penyelesaian konflik dalam perusahaan. Selanjutnya, peran notaris pada pendirian PT. Yang pertama ada pembuatan akte pendirian PT, yang dimana pendiri PT menandatangani sebuah akte pendirian PT di hadapan notaris. Yang kedua ada pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Setelah akta pendirian PT dibuat, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum PT kepada Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga ada pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum. Notaris memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum kepada para pendiri terkait hak dan kewajiban mereka, serta kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pendiri perusahaan setelah didirikan, misalnya pembikinan NPWP, perizinan usaha, dan pendaftaran merek dagang. Yang keempat, ada membangun kepercayaan hukum. Notaris memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga PT dapat beroperasi secara sah dan legal, serta meminimalisir sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, saham dalam perseroan. PT mengandalkan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Modal dasar dalam perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun, tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Pembagian saham kepada berbagai jenis tersebut dapat disebut dengan klasifikasi saham. Menurut penjelasan dari pasal 46 ayat 1 Undang-Undang PT, yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik mana yang membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Selain saham biasa yang harus ada pada setiap PT, maka suatu PT dapat pula mengeluarkan saham dalam klasifikasi lain, seperti terlihat dalam pasal 46 ayat 4 dari Undang-Undang PT. Dalam dunia ilmu hukum perseroan, sebenarnya kita dapat mengenal berbagai jenis saham, antara lain saham atas nama, yaitu saham yang merupakan jenis saham di mana di atas lembar saham tertulis nama pemegang saham, saham atas tunjuk, yang mana saham dengan mana setiap pemegang saham tersebut itu secara fisik dianggap sebagai pemiliknya, sehingga peralihan saham tersebut kepada pihak lain cukup hanya dengan menyerahkan fisik surat saham berdasarkan pasal 49 ayat 4. Selain itu ada saham biasa, saham yang merupakan saham yang kepada pemegangnya tidak diberikan syarat-syarat khusus dan tidak didahulukan dari yang lain. Selain itu ada saham preference, di mana saham preference merupakan saham yang kepada pemegangnya diberikan hak terlebih dahulu dalam hal pembagian dividen dan atau dalam hal likuidasi perusahaan. Dan masih ada banyak jenis saham yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah,
itu tadi sedikit penjelasan mengenai permodalan dalam pendirian perseroan terbatas. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.